Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jekoners, hutan jati yang berada di Kabupaten Blora terkenal angker dan mistis. Bahkan beberapa waktu lalu, sejumlah bus antar kota dan kendaraan besar kerap terjebak di dalam hutan secara misterius, padahal lokasi hutan jati Blora ini tidak memungkinkan untuk dimasuki oleh kendaraan. Menurut sejarah hutan jati Blora pernah menjadi tempat tinggal suku yang terkenal sakti mandraguna dan memiliki kekuatan mistis yang luar biasa. Sampai saat ini, sisa-sisa peninggalan suku Kalang masih ada berupa kubur batu yang terletak di dalam hutan tersebut. Kisah ini bersumber dari sejarah lisan dan kisah yang tercatat di kepolisian. Beberapa peristiwa misterius yang kami rangkum dari berbagai sumber diantaranya adalah Order Gaib Pentas Ketoprak. Pada 2003 lalu, sebuah kelompok seni ketoprak mendapat undangan pentas di sebuah rumah di Desa Kedumbacin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Namun setelah ditunggu lama, rombongan kesenian ini tak kunjung datang ke rumah si pengundang sesuai perjanjian. Menurut Suyono, salah satu warga Todanan, warga desa sempat kecewa dengan kelompok seni itu. Namun keesokan harinya mereka heran karena menemukan rombongan itu di dalam hutan. Saat dikomplain, tambah Suyono karena tidak datang, pemimpin rombongan malah bingung karena mereka merasa sudah menggelar pentas semalaman. Pengendara motor hilang misterius. Lalu pada 2008 lalu, saat itu, ada seorang warga desa Kedumbacin, Kecamatan Todanan, Blora, yang mengendarai sepeda motor dan melintas di kawasan hutan Bonggan. Sang pengendara baru ditemukan 2 hari kemudian di lokasi yang tak jauh dari ditemukannya bus dan 2 truk tronton di perbatasan hutan Bonggan dan hutan Gadogan tahun 2012. Mengitari kuburan. Selang setahun kemudian pada 2009, kisah misterius dialami Bribtu pangkat saat itu Suwiknyo, seorang anggota sentra pelayanan masyarakat Polsek Todanan, Blora. Sebagai polisi, ia biasa pulang pergi bersepeda motor. Peristiwa terjadi ketika ia pulang naik motor menuju Kunduran, Blora. Dalam perjalanannya tersebut, lampu sepeda motor Bribtu Suwiknyo lepas saat melintas di kawasan hutan Bonggan. Polisi itu kemudian turun dan mencoba membetulkan lampunya. Karena tak bisa, ia lalu memegangi lampunya dan meneruskan perjalanan. Namun semalaman ia tak juga sampai rumah. Biasanya, perjalanan hanya beberapa menit. Bribtu Suwiknyo baru sadar ketika ia ditegur orang ketika hari sudah terang tanda pagi sudah tiba. Anehnya, ia ternyata hanya berputar-putar di areal pemakaman. Kota Gaib. Misteri hutan Blora semakin menemui eksistensinya ketika pada 2010, pemilik akun Facebook Vicky Satria menulis pengalamannya. Saat itu bulan Suro, ia dalam perjalanan pulang dari berkunjung ke rumah temannya di daerah Kunduran dan Randu Blatung, Blora. Dalam perjalanan pulang, Vicky Satria merasa melewati sebuah kota yang ramai dan bertemu dengan seorang ibu dan anak yang kebetulan ingin pulang. Merasa iba dan karena ia sendirian, Vicky mengantarkan ibu tersebut ke rumahnya. Bentuk rumahnya seperti rumah Jawa kuno. Usai mengantarkan ibu itulah, ia ternyata hanya berputar-putar di tengah hutan. Untunglah ia bertemu dengan sesosok orang tua berbaju putih yang menunjukkan jalan utama ke arah Solo. Bus dan truk di jalan setapak. Peristiwa misterius yang paling fenomenal terjadi pada Kamis, tanggal 21 Juni tahun 2012. Ketika itu sebuah bus Pahala Kencana melaju dari Jakarta menuju ke Madura, Jawa Timur. Bus Pahala Kencana ini membawa 33 penumpang. Sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, bus itu tiba di hutan Gadogan, Desa Kedumbacin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Bus Pahala Kencana itu kemudian mengikuti sebuah truk beton Jaya Mix yang di depannya. Merasa truk tersebut berjalan lambat, bus Pahala Kencana mencoba mendahului. Malangnya, mereka bersenggolan. Ketika turun untuk melihat kondisi kendaraan, awak bus dan sopir truk itu baru menyadari bahwa mereka berada di jalan setapak. Warga heboh karena 2 kendaraan besar itu bisa melintas di jalan setapak.
Anehnya, warga dan awak bus juga para penumpang tak melihat adanya jejak ban maupun bekas-bekas semak yang dilindas kendaraan itu. Bahkan kendaraan itu juga tak lecet sedikit pun. Lecetnya karena mereka berbenturan saat bus hendak menyalip. Kecelakaan tunggal tiba-tiba. Pada 2013, sebuah mobil Suzuki R3 melaju dengan kecepatan sedang di wilayah Kecamatan Jiken. Mobil itu masuk ke dalam hutan tak terlalu jauh, hanya beberapa puluh meter saja. Mobil berhenti karena menabrak sebatang pohon jati. Akibatnya, sang sopir, Mulyono, terluka di bagian dagu. Menurut Muhammad Isa, saksi mata yang mengendarai mobil tepat di belakangnya, mobil yang dikendarai Mulyono itu tiba-tiba berbelok ke kanan dan masuk ke dalam hutan jati di Kem-14. Setelah menabrak pohon jati, mobil berhenti. Pengakuan Mulyono, ketika berada di lokasi ia mengaku tidak sadar jika menerobos hutan. Bahkan ketika sadar ia tersesat, kakinya juga sulit menginjak rem sehingga mobil itu menabrak pohon jati. Bus tersesat di hutan. Peristiwa berikutnya yang cukup menonjol terjadi tanggal 11 Oktober tahun 2016. Peristiwa juga terjadi sekitar jam 2.30 waktu Indonesia Barat. Kali ini peristiwa terjadi di lahan perhutani Pos 7 Duku Ngelecong, Desa Botoreko, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora. Saat itu bus Jati Masno Polka 1495 GE tersesat di tengah hutan. Bus yang dikemudikan Santoso, warga Jepara, dan Kernet Parman, warga Todanan, itu rencananya hendak menjemput rombongan pariwisata SDN 2 Plosorejo. Akibatnya, mereka terlambat menjemput anak-anak SD yang hendak berwisata itu. Kepada panitia, mereka menjelaskan sudah tersesat di tengah hutan. Tapi ada yang berpendapat lain, bahwa itu hanya alasan sopir dan kernet saja agar tak dikomplain pihak penyewa. Warga desa Kedumbacin pernah mendengar cerita dari sesepuh mereka bahwa di daerah sekitar hutan tersebut terdapat sebuah kota gaib. Kota tersebut cukup megah dan besar. Benarkah? Wallahu alam bisawab. Demikianlah cerita mistis yang sempat terekam di dalam jejak digital. Percaya atau tidak tergantung dengan pemahaman kita mengenai dunia tak kasat mata. Semoga kisah ini menjadikan keimanan kita semakin tebal. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.